Sebelum foto, saya perlu perjelas bahwa ini adalah makam Ibrahim, tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri. Ketika beliau menyampaikan walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Beliau berdiri di sini dan beliau telapaknya diabadikan tanahnya dari surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sini, tolong ditengok tanah surga seperti apa. Itu telapaknya Nabi Ibrahim. Ya. Dan setelah orang tawaf, itu sholatnya lebih afdolnya di belakang makom Ibrahim. Ya, ini Ismail. Siapa yang sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, siapa yang sholat di sini sama aja orang yang sholat di dalam Ka'bah. Ini adalah Hajar Aswad. Ini juga menurut riwayat adalah batu dari surga. Dulu putih. Karena pengampunan Allah, batu ini nyedot dosa manusia sehingga jadi hitam. Ya, dulu putih. Ini pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah adalah multazam. Dan siapapun yang berada di multazam tidak ada yang tertolak. Tidak ada yang tertolak. Dan saya pernah menyampaikan di sini dengan cara menempelkan pikiran, pipi, leher, hati, sampaikan, ya Allah, siapapun yang mau umrah bersama saya, datangkan dia ke sini. Itu doa saya di sini. Jadi hari ini Bapak Ibu ditakdirkan ngomongin umrah, insya Allah ditakdirkan akan ke sini. Amin. Saya menyampaikan itu di multazam, dan setiap saya datang ke sana, saya harus absen di multazam. Ya, ini rukun Hajar Aswad, di mana semua jamaah haji dan umroh setar untuk mulai tawaf. Ya, baik tawaf umroh maupun tawaf ifadah di haji. Mulainya adalah dari Hajar Aswad. Kemudian bergerak, berputar. Selama berputar itu tidak boleh badannya berputar. Dia hanya berputar badan. Pundak. Kiri adalah Ka'bah dan hanya di dada. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nanti panggil Ustadz Imam, ayah cepet ke sini, nggak boleh. Ya, badannya berputar nggak boleh. Tapi gimana? Yang boleh begini. Bapak cepetan. Tidak boleh Bapak cepetan. Gitu. Jadi Ka'bah ini berlakukan hanya di kiri atau di dada. Tidak boleh membelakangi. Ya, kalau membelakangi itu putaran itu batal, harus diulang. Ya, harus diulang. Maka start dari sini, kemudian berputar. Ya, nanti doa dan zikir-zikir dipandu sama mutawif atau sama ustadz dari Tarbiyatul Banin, salah satunya Bapak Ibu nanti ke depan. Amin. Berputar sampai di rukun Yamani. Ya, sampai di rukun Yamani, nanti doanya itu sama semua orang sejagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran pertama selesai. Ya, putaran pertama selesai. Dilakukan 7 kali putaran dalam keadaan berwudu. Jadi kalau Ustadz Imam mau ngepes sedikit, wajib wudu. Tapi kali-kali Pak yang lagi Nah, saya alhamdulillah ini sebuah keberkahan dan keajaiban. Belum pernah saya membawa satu jamaah pun ngomong ke saya, mohon maaf ya Ustadz, saya batal. Belum pernah. Biarpun berjubel kayak apa, luar biasa. Ini orang lagi sholat dimudahkan. Perlu Bapak Ibu tahu, marmer yang diinjak, ya marmer yang diinjak itu satu-satunya marmer di muka bumi. Sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu diambil, ya diambil, menurut dari Yunani. Kemudian setelah ini dipasang, itu ternyata barang itu habis. Barang itu habis, tidak bisa dipesan lagi. Tapi Raja menyampaikan, tolong Madinah diberi batu yang sama. Sementara beliau menyampaikan sudah tidak lagi. Kemudian ada informasi ternyata separuh batu sudah dibeli sama, saya nyebutnya Pak Imam. Sudah dibeli sama Pak Imam dulu sekian tahun yang lalu. Ada Pak batu tapi sudah dibeli sama Pak Imam. Ya, dicarilah Pak Imam. Begitu ketemu, ternyata di Pak Imam itu ditaruh di kuda. Kuda yang sangat besar karena belum lihat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kemudian begitu menyampaikan, ditanya, ini batu dipakai mau buat apa? Mau dipasang di Masjid Nabawi. Ustadz Imam langsung bilang, saya wakafkan semuanya. Ya, batu di Masjid Nabawi adalah batu hasil dari wakaf seorang pengusaha yang beliau dulu beli nggak tahu buat apa, tapi ternyata begitu disimpan, ternyata diwakafkan di Masjid Nabawi. Dan sekarang sudah tidak ada lagi.
Batunya tidak panas ya, Bang. Batunya ketika hujan tidak licin, ketika panas tidak panas. Ya, beli kayak kene gosok copot. Curhat Pak. Nah, selama ibu-ibu tawaf, bapak-bapak tawaf tidak boleh batal. Ya, ini seperti orang sholat. Allah jaga tuh, Bu. Amin. Kali gade biasa kan bikin kentut. Ya, bisa Allah. Ya, dan tidak ada orang capek ketika tawaf. Kalau Tidak ada batal wudhunya jauh lagi nanti. Ya, tidak ada capek, tidak ada panas, tidak ada malas. Begitu masuk ke pelataran haram, semuanya bersamaan untuk menyelesaikan 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, disunahkan untuk sholat ba'da tawaf. Sunahnya di belakang makam Ibrahim. Cuman karena ini penuh, boleh ke sana, boleh di sini, boleh di situ. Nah, setelah itu baru doa, minum air zam-zam, kemudian melanjutkan yang ketiga, yaitu sofa marwah untuk kegiatan sa'i. Itu untuk gambaran. Jadi manasik umroh itu tidak ada yang bayar. Yang pertama mikot, ingat, labbaik Allahumma umratan wa ahadu biha ilaihi ta'ala, tidak ada kasirnya. Yang kedua, tawaf, tidak ada bendaharanya. Yang ketiga, sa'i dari sofa ke marwah, tidak ada yang bayar. Yang keempat, tahallul, potong rambut minimal 3 helai, itu juga tidak ada barbershop di situ, pakai gunting sendiri. Jadi umroh selama ini gratis. Ya, buktinya apa? Ini gratis. Ya, gratis semuanya. Jadi ayo kita manfaatkan, kita punya tenaga, kita punya ilmu, kita punya masa, kita punya segalanya. Mintalah kepada Allah agar segera bisa sampai ke sini. Amin. Maka saya buktikan Bapak Ibu sudah sampai ke sini. Silakan Ustaz Imam untuk foto bersama. Insyaallah. Ayo ya apanya diumrohkan semua lah.